Pemirsa, polemik antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan aliran Sungai Ciliwung dan aliran sungai lainnya yang melewati ibu kota Jakarta kembali terjadi. Bagaimana duduk persoalannya? Benarkah ada tumpang tindih kewenangan pusat dan DKI terkait dengan tanggung jawab 13 daerah aliran sungai di Jakarta? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami ada pakar bioteknologi lingkungan Firdaus Ali. Pak Firdaus, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Firdaus, terkait dengan polemik pengelolaan air sungai. Idealnya itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Yang betul-betul baik itu seperti apa supaya kemudian banjir tidak terjadi Pak? Oke. Selamat pagi. Ya, pertama adalah kita prihatin apa yang terjadi pada pergantian tahun 2019 ke 2020 kemarin. Kita tidak menduga bahwa kita akan menerima anugerah curah hujan yang sangat tinggi sekali. Ya. Jakarta ini memang sangat unik sekali. Sebenarnya kenapa? Karena dilewati oleh 13 sungai. Ya, jadi saya lihat tidak banyak kota metropolitan seperti Jakarta. Artinya diberkahi berlimpah ya aliran sungai. Ya. 13 sungai ini kita sepakat membagi kewenangan pengelolaannya. Dibagi? Ya, dibagi. 13, 4 itu adalah ditangani oleh DKI Jakarta. Berapa banyak Pak yang di DKI Jakarta? 4, oke. Ya, dan 8 tadi itu di pemerintah pusat. Ya, 8 tadi itu terutama sungai-sungai utama yang pengelolaannya lintas provinsi. Karena Pak Hulu dari 13 sungai itu kan di luar DKI Jakarta sebagian besar. Ya, karena lintas wilayah inilah pemerintah pusat memegang kendali penuh. Dan ini juga dalam rangka memudahkan koordinasi. Ya, dan ini kan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pembagian kewenangannya sebetulnya berjalan dengan baik sekali. Ya. Tidak ada tumpang tindih di situ? Tidak ada tumpang tindih. Semua jelas begitu aturannya? Siapa mengelola yang mana jelas? Ya, dan pemerintah pusat itu dalam posisi selalu membantu, apalagi ini ibu kota negara. Ya, pasca banjir 2002, kemudian 2007 berulang kembali. Ya, kita sepakat untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi upaya pengendalian banjir tadi. Nah, tahun 2013 kembali terjadi banjir besar melanda ibu kota yang kita ingat Latuharhari jebol, lalu kemudian Wisma UOB terendam air. Ya, pemerintah kembali memperkuat komitmen. Di antaranya adalah bagaimana melakukan upaya normalisasi di sungai-sungai besar kita, di antaranya adalah Pesanggerahan, Krukut, Sunter, lalu termasuk adalah yang paling besar dasnya itu adalah Cipinang, Ciliwung. Baik. Disepakati bahwa Ciliwung ini akan kita normalisasi. Kenapa? Karena kapasitas angkut Ciliwung itu makin lama makin mengecil, sementara beban dia tampung semakin lama semakin besar. Kenapa? Karena di hulu terjadi perubahan tentang lahan, tata guna lahan. Ya, sehingga run off atau limpasan yang dulu lebih kecil karena banyak hutan di atas, banyak pohon, berubah menjadi kawasan binaan sehingga yang melimpas lebih banyak dibandingkan yang meresap. Sehingga kemampuan badan air tidak akan mampu lagi membawa aliran tadi. Mau nggak mau harus normalisasi Pak Firdaus? Harus dinormalisasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan kapasitas tampung dan kapasitas angkut tadi sehingga dia tidak menggenangi daerah yang dilewati tadi gitu. Nah, ini yang kita lakukan koordinasi sehingga disepakati 33,69 km tadi itu adalah semacam upaya pertama untuk kita mengamankan jantung ibu kota tadi. Gitu. Mas saya potong. Pak Firdaus, tapi kalau kata Gubernur DKI Jakarta, tadi juga kita sudah tampilkan pernyataannya bahwa normalisasi seperti apapun tidak akan mampu mengatasi banjir kalau kiriman dari hulu ataupun dari daerah lain, mungkin dalam hal ini kemarin adalah Bogor begitu ya, kalau sudah sedemikian besar tidak akan ada gunanya Pak? Tidak juga demikian bahwa normalisasi harus juga diikuti dengan penataan di hulu benar. Sangat benar sekali. Kenapa? Menangani air terutama terkait dengan pengelolaan banjir tadi tidak bisa terpotong sepotong-sepotong. Harus dari hulu sampai ke hilir. Ya, apa yang dikerjakan di hulu sudah sedang kita kerjakan. Ya, artinya gini, yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sedang kita tuntaskan. Membangun sedang berlangsung membangun dua bendungan Ciawi dengan Sukamahi yang kita harapkan
akhir tahun ini atau awal tahun 2021 nanti itu akan full berfungsi, ada 8,2 juta meter kubik yang akan kita tahan air sebelum dia mengalir ke Jakarta. Tanggung jawab kita kerjakan, sedang kita kerjakan. Memang tidak mudah membebaskan lahan. Ini kan persoalan yang paling kompleks itulah membebaskan lahan, karena butuh pengertian, butuh kerjasama dengan pemerintah daerah, diskusi gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah hampir, ya fisiknya udah hampir 45%. Ya lahan yang terbebaskan udah 90% lebih, tinggal hanya ya 10% yang kita akan selesaikan. Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sedang bekerja keras menuntaskan apa yang merupakan tanggung jawabnya gitu. Sekarang yang harus dilakukan pemerintah provinsi sekarang? Nah, adalah bagaimana menormalisasi ya Ciliwung salah satunya tadi gitu kan. Nah, ini yang dihentikan oleh Gubernur Anies. Ya, sehingga sampai tahun 2017 itu ya kita terputus di ya panjang yang cuman ya 16, tapi kata Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta mengatakan itu yang sudah dinormalisasi Kali Ciliwung tetap saja banjir itu padahal sudah dinormalisasi. Nah, itu tidak sepenuhnya demikian. Jadi begini, normalisasi itu belum tuntas semuanya kan. Ya, jadi saya katakan, jadi kalau kita bikin jalan tol, ya kita bikin jalan tol, di ujung jalan tol itu kalau kita tidak teruskan jalannya kan dia akan bottleneck di sananya. Ya, jadi itu yang terjadi di DKI Jakarta. Ya, logika ini harusnya Gubernur Anies paham sekali. Ya, tapi jangan narasi ini dibangun bahwa normalisasi juga tidak ini. Normalisasi bukan hanya dilakukan di Jakarta, kita lakukan di banyak tempat. Di luar negeri pasca banjir yang melanda Bangkok masif itu kan mereka juga melakukan normalisasi gitu kan. Jadi ini bukan barang baru. Ali Sadikin melakukan normalisasi Kali Krukut itu tahun 67. Ya, jadi ini bukan hal yang baru. Jadi ya kalau Gubernur Anies mengatakan ya toh tetap banjir karena dia lupa bahwa ini belum diselesaikan. Yang harus menyelesaikan ya Pemprov DKI Jakarta. Ya, terkait dengan pembebasan lahan tanggung jawabnya Pemprov DKI Jakarta. Pak Firdaus, lalu kemudian kalau misalnya memang sudah diselesaikan, normalisasi sudah rampung begitu, apakah memang betul-betul itu akan bisa menjamin bahwa kondisi banjir tidak akan terjadi lagi kalau nanti kita ketahui bahwa cuaca ekstrim itu terus terjadi, bahkan diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahun, Pak? Setuju. Jadi globally ya kita sedang mengalami ancaman dampak dari perubahan iklim. Intensitas hujan itu makin lama historikal, makin lama makin tinggi, dan tidak hanya terjadi di Indonesia atau di Jakarta, terjadi dimanapun di belahan bumi ini. Artinya apa? Kemampuan kita tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga bagaimana kita ya mengantisipasi bahwa akan terjadi peningkatan intensitas hujan ke depan nanti. Ya, itu terbantahkan lagi. Ya, kembali ke kemampuan kita dalam mengelola ya air di ibu kota ini, ya tidak ada pilihan lain. Kenapa? Jadi logikanya begini, ya ini saya kasih analogi. Ketika kita kendaraan mungkin banyak jumlahnya di ibu kota, jalan terasa tidak muat lagi sehingga macet di mana-mana. Akhirnya kita bikin pilihan lain, bikin MRT, kita bikin elevated, sama dengan jalan tol. Itu apa? Untuk memindahkan sebagian beban tadi. Logikanya sungai juga demikian, karena jumlah air yang dikirim dari hulu semakin banyak, sementara sungainya kan tidak melebar, malah menyempit. Kenapa? Karena diokupasi, karena ada sedimentasi, ada macam-macam di sananya. Logikanya kita ingin menambah banyak sungai, tapi kan nggak mungkin kita lakukan karena membebaskan lahan itu sangat sulitnya setengah mati. Nah, dalam konteks itu, yang kita bisa lakukan melakukan normalisasi di sungainya dan kita kendalikan di hulunya dengan membangun bendungan tadi gitu. Ya karena kita juga nggak mungkin, sangat sulit sekali meminta katakan Pemkab Kabupaten Bogor, Cianjur untuk robohkan kembali semua villa yang ada, ganti dengan pohon-pohon. Itu memang tidak mudah dilakukan, butuh betul-betul effort yang luar biasa sekali gitu. Baik, Pak Firdaus, berarti dengan kata lain tidak akan ada gunanya normalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi, begitu? Ya, saya tidak mengatakan demikian, bahwa normalisasi ini harus dituntaskan. Dia tidak akan banyak ya membantu daerah yang belum dinormalisasi kalau kemudian tidak ditangani dengan segera gitu. Baik, persoalan-persoalan lainnya juga Pak Firdaus yang juga sempat diperbincangkan adalah paling tidak penggunaan air tanah yang juga berlebihan oleh warga DKI Jakarta sehingga kemudian menurunkan permukaan tanah. Nah, ini
solusinya bagaimana Pak? Kalau misalnya juga persoalan di sisi ini. Memang ya sejak tahun 2007 saya setidaknya ada di Balai Kota ya membantu Gubernur Setiyoso. Persoalan di ibu kota ini memang kompleks sekali. Kita mengalami krisis air yang panjang. Krisis air itu tidak hanya kekurangan pada saat musim tidak hujan, tetapi kelebihan pada saat musim hujan seperti banjir ini juga krisis air. Ya, Jakarta itu yang ironinya begini. Pada musim hujan pada musim hujan kita kebanjiran dan juga kita krisis air bersih. Ya, makanya kemudian pada saat tidak musim hujan, kita lebih krisis lagi. Baik. Karena air perpipaan tidak cukup, akhirnya entitas komersial, ya bisnis mengambil air dari tanah. Ya. Karena air tanahnya diambil dalam jumlah yang masif sekali, Baik. terjadilah kemudian penurunan muka tanah tadi. Walaupun salah satu penyebab turun muka tanah itu adalah karena pengambilan tanah, tapi ada juga penyebab lain. Tapi yang bisa kita kendalikan hanyalah pengambilan air tanah tadi. Nah, ini juga memicu kemudian turunnya muka tanah di banyak tempat, khususnya di Pantura, DKI Jakarta. Ancaman ini yang membuat kita juga akan berhadapan dengan rob akan semakin intens, semakin permanen. Baik. Di banyak tempat kemudian kita punya cekungan. Jadi dulu ya kita menghilangkan daerah genangan, tapi daerah genangan baru juga muncul. Karena turun muka tanah. Ini kompleksitas yang kita hadapi. Baik. Ya, jadi air perpipaan tidak cukup, orang mengambil air tanah dalam. Air tanah dalam diambil, muka tanah turun, kemudian genangan baru akan bermunculan. Belum lagi beban yang datang dari hulu. That's the kompleksitas yang kita hadapi di ibu kota ini. Baik, Pak Firdaus, kita akan tunggu kira-kira apa langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah kemudian hal tersebut bisa membantu mengatasi persoalan banjir kita di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Pak Firdaus telah bergabung bersama kami di Terima Metro kasih Pagi kembali. Selamat pagi.